Okay, boys, here we go. Halo Challengers, bahagiakah kalian hari ini? Ya semoga kalian selalu bahagia ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul London Sweeties. Film ini berasal dari Thailand yang rilis pada tahun 2019, mengisahkan tentang 3 orang Thailand yang pergi ke London tetapi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oke, nggak usah lama-lama, yuk mari melebur ke alurnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Pron. Saat itu, dia sedang ngobrol dengan temannya yang bernama Chon. Pron meminta temannya itu untuk menemaninya pergi ke London. Tetapi temannya tidak mau berangkat jika tidak dibelikan tiket pesawat kelas bisnis. Pron tidak mampu membelikan tiket pesawat kelas bisnis. Ia hanya mampu membelikan tiket pesawat kelas ekonomi. Sebenarnya, Pron takut pergi ke London sendirian karena ia tak bisa berbahasa Inggris. Ditambah lagi, ia juga punya tabiat yang sangat aneh apabila didekati oleh pria. Pron juga memiliki kebiasaan latah, kaget, dan sering panik. Karena hal itu, Pron sering dikerjain oleh Chon. Saat ini, Pron hanyalah seorang pegawai magang, dan dia juga menyukai seorang karyawan yang berada di sana. Pria itu bernama Pop. Tujuan Pron pergi ke London saat itu karena kakaknya akan menikah. Tetapi Pron belum siap untuk pergi ke sana dan dia juga masih belum menyelesaikan tugas magangnya. Hal itu membuat Pron menjadi bingung. Jika Pron tidak pergi ke sana, kakak ipar laki-lakinya mungkin akan mengira bahwa Pron tidak menyukainya. Yang menjadi kendala saat ini hanyalah karena Pron tidak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Bo. Dia sedang video call bersama dengan pacarnya yang bernama For. Saat itu, For sedang berada di London untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Suatu hari saat mereka sedang video call, For meminta kepada Bo untuk membelikan pakaian dalam karena dia merasa bahwa pakaian dalamnya sudah tidak muat. Saat itu, Bo melihat seorang pria yang berada satu rumah dengan For. Bo sepertinya merasa cemburu pada saat itu. Lalu saat Bo akan pulang ke rumahnya, dia melihat seorang warga Thailand yang sangat fasih berbahasa Inggris. Sepertinya Bo mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Di sepanjang jalan mereka terus video call. Hingga di suatu sore saat mereka saling video call, For mengatakan bahwa dia akan bekerja paruh waktu di sana. Tetapi Bo melarangnya dan berkata untuk menyelesaikan studinya saja. Sebenarnya For ingin mendapat pekerjaan di sana karena gajinya yang lumayan besar. Tetapi dia juga merindukan Bo yang berada di Thailand. Kemudian Bo melihat For menangis. Tetapi For membantahnya dan mengatakan bahwa dia tidak menangis. งั้นพี่จะขายบ้านเก่าทำทุนไปลอนดอนดีไหม Karena itu, Bo lalu memutuskan untuk menjual rumahnya agar dia bisa pergi ke London untuk menemui For. Keesokannya, terlihat rumah Bo yang sudah terjual dan pembeli dari rumahnya itu adalah orang asing. It's a very good place for my stays. Thank you, bro. Yes. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Jude. Saat itu dia ingin sekali pergi ke London. Tujuannya pergi ke sana hanya untuk mantap-mantap dengan wanita berambut pirang. Jude juga tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia tetap ingin pergi ke sana. Kemudian terlihat Pron yang sudah sampai di London, dan saat itu dia dijemput oleh kakaknya di bandara. Kakaknya bernama Pen. Pen bercerita kepada Pron tentang pertemuannya dengan sang kekasih. Di suatu hari saat Pen sedang berada di pantai dan bermain dengan sialnya, tiba-tiba saja sial itu tertiup oleh angin hingga menutupi wajah seseorang yang sedang bersepeda di sana. Karena takut, Pen malah kabur begitu saja. Di hari berikutnya, Pen kembali bertemu dengan pria itu. Dan kali ini, pria itu menggunakan sial yang kemarin membuatnya terjatuh. Ternyata tempat tinggal mereka sangat berdekatan. Dan dari situlah awal kedekatan mereka, hingga mereka jatuh cinta satu sama lain. Kemudian Pen memberitahu Pron bahwa nama panggilannya di sini adalah Jun.
Pen juga memberi nama panggilan baru untuk Pron, yaitu Polly. Saat itu Pron turun di sebuah stasiun dan dia langsung mengambil foto di tempat itu untuk menjadi koleksinya. Di tempat itu juga terlihat sepasang kekasih yang sedang bercumbu dan Pron malah merekamnya. Give me the phone. Mereka lalu meminta Pron untuk menghapusnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena Pron tidak mengerti bahasanya, dia langsung kabur begitu saja. Pron tidak sadar bahwa dia sudah terpisah dengan Pen. Pron berhasil kabur, tetapi saat itu dia malah berurusan dengan petugas keamanan yang berada di sana. Karena Pron tidak bisa bahasa Inggris, dia menjadi panik saat itu. Can I see your passport, please? Passport. Untungnya ada seorang wanita yang berasal dari Thailand yang datang membantunya. Setelah itu, Pron kembali bertemu dengan Pen. Akhirnya mereka sampai di rumah. Dan saat itu, Pron diperkenalkan dengan kekasih Pen yang bernama Michael. Lalu terlihat Bo yang juga berada di London untuk menemui kekasihnya. Saat berada di tempat tinggal For, dia langsung memberikan pakaian dalam yang diminta For. No. No. Is this yours? Yes. Bo sangat senang sekali bisa bertemu dengan For di sana. Dan saat Bo akan memeluknya, For malah menahannya. Tiba-tiba saja seorang temannya yang berada di sana menyapa mereka. Di sisi lain ternyata Jude juga sudah berada di kota London. Dan saat itu dia sedang melamar sebuah pekerjaan di sana. Beruntungnya dia mempunyai atasan seorang wanita yang juga berasal dari Thailand. Dan dia juga meminta cara untuk mendekati wanita di sana kepada atasannya itu. Atasannya itu mengatakan, ถ้าคนไหนเขายิ้มให้มึงอะแสดงว่ามึงก็มีโอกาส Lalu Jude mulai memandangi seorang wanita yang juga sedang bekerja di sana. Dia mencoba membuat seorang wanita itu tersenyum. Dan saat itu seorang wanita di sana mulai tersenyum kepadanya. Kemudian terlihat Pen dan Pron yang sedang makan di sebuah kafe. Saat itu Pen menyarankan kepada Pron untuk mengikuti kelas bahasa Inggris agar bisa membantunya mengurangi rasa kepanikan yang selalu ia alami. Keesokan harinya Pron mengikuti kelas tersebut. Dan ternyata di sana ada Bo bersama Jude yang juga mengikuti kelas yang sama. Setelah kelas selesai, mereka bertiga lalu bertemu. Karena mereka berasal dari negara yang sama, saat itu mereka langsung menjadi akrab satu sama lain. Di sini Jude juga memperkenalkan Pron kepada temannya yang bernama Antoine. Manaจะจีบพร Okay, bot. Oh my god. Dia berasal dari Prancis, tetapi dia juga tidak bisa bahasa Inggris. Dan sepertinya Antoine menyukai Pron. Karena hal itu, Pron langsung panik dan dia langsung kabur begitu saja saat melihat Antoine datang menghampirinya. Keesokan harinya, terlihat Bo dan Jude yang sedang ngobrol di sebuah taman. Saat itu Jude mengatakan bahwa ternyata Antoine mulai serius kepada Pron. Dan dia juga berkata bahwa Anton memintanya untuk mengajarinya bahasa Thailand. Kemudian terlihat Bo yang mendapat tawaran pekerjaan dari Jungwon. Bo tidak mengerti perkataan Jungwon dan dia hanya bisa menjawabnya dengan kata yes. Can you take this part-time job for me? I can't make it. Yes. Lalu For menjelaskan tentang pekerjaan yang diberikannya tadi, bahwa ternyata pekerjaannya itu adalah menyebar brosur. Lalu terlihat Jude yang masih mencoba mendekati wanita yang berada di tempat kerjanya itu. Tetapi karena Jude tidak bisa bahasa Inggris, dia menjadi bingung untuk berbicara dengannya. Kesempatannya kali ini kembali gagal. Di hari berikutnya, setelah selesai kelas, Jude, Bo, dan Pron kembali pulang bersama. Saat itu Pron berencana akan mengundang mereka untuk makan bersama di rumahnya. Lalu mereka mulai berbelanja untuk persiapan makan bersamanya nanti. Saat itu mereka melihat seseorang yang meninggalkan tasnya di samping sebuah gedung. Mereka mengira bahwa itu adalah sebuah bom. Ditambah lagi ada seorang ibu-ibu yang meninggalkan bayinya di dekat tas itu. Pron menjadi panik. Dan karena dia latah, tanpa dia sadari dia malah langsung berlari membawa bayi itu. Karena hal itu mereka menjadi mendapat masalah. Dan mereka langsung kabur begitu saja. Sesampainya di rumah, mereka menjadi menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba saja Anton datang ke rumah itu. Dan Pron langsung pergi menghindarinya. Tak lama setelah itu, Michael juga datang. Dan Pen langsung memperkenalkannya. Jude dan Bo sangat panik. Karena mereka sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Michael menghampiri mereka dan mulai memperkenalkan dirinya.
Saat itu Jude mulai menghindarinya dengan berpura-pura mendapat telepon dan hanya Bo yang masih berada di sana. Lalu Michael mulai mengajaknya ngobrol dengan bahasa Inggris. You're June's friend, right? Yes. Have you known her for very long? Yes. She's not a tranny, is she? Yes. Yes. Dan Bo juga langsung pergi meninggalkannya. Karena hal tersebut, Michael merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang mau berbicara dengannya. Dia juga mengira bahwa ada seseorang yang membencinya, dan hubungan mereka pun menjadi putus karena kesalahpahaman itu. Kemudian Pen menceritakan masalahnya itu kepada Pron, bahwa dia baru saja bertengkar dengan Michael. Pen juga merasa jika mereka menikah, pasti pernikahan mereka tidak akan berhasil. Dan saat itu Pen memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Pen lalu menyalahkannya, karena Pron sama sekali tidak mau berbicara bahasa Inggris. Di sisi lain, Bo mulai menjalani pekerjaannya sebagai penyebar brosur. Dan dia juga kesulitan karena dia sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Bo kembali ke rumahnya tanpa membawa hasil. Saat itu dia melihat For yang sedang terburu-buru. Dan dia juga melihat rambutnya yang basah. Tak lama setelah itu, Bo melihat Jungwon yang keluar dari dalam kamar mandi sambil membawa pakaian dalam milik For. Bo sudah mulai merasa bahwa For selama ini berselingkuh di belakangnya. Jude juga melakukan kesalahannya. Saat itu dia bermaksud untuk bercanda dengan rekan kerja wanitanya. Tetapi karena dia tidak bisa bahasa Inggris, candaannya itu malah membuat rekan wanitanya menjadi tersinggung. Up and down, up and down, up and down, up and down. Dan dia menjadi dibenci oleh rekan wanitanya itu. Karena hal itu, Jude mendapat teguran dari atasannya. Atasannya juga mengatakan bahwa rekan kerjanya itu bisu dan tuli. Tetapi karena Jude ingin menebus kesalahannya, dia memberanikan diri untuk meminta maaf langsung kepada rekan kerjanya itu. Tetapi rekan kerjanya itu tetap tidak mau menerima permintaan maafnya. Lalu atasannya masuk ke dalam dapur. Sebelumnya Jude sudah diberitahu untuk tidak lagi mendekatinya. Tetapi karena Jude melanggar perintah itu, atasannya langsung memecatnya. Kemudian terlihat Bo, For, Jungwon, dan satu teman wanitanya yang sedang pergi jalan-jalan. Saat itu, Bo berjalan di belakang mereka. Bo masih berpikir apakah For benar-benar menyelingkuhinya. Saat itu, Bo memanggil For dan berkata bahwa dia akan pulang.พี่อยากกลับบ้านว่ะ Bo juga mengungkapkan semua unek-uneknya tentang hubungan For dan Jungwon. Bo juga merasa kecewa dengan For karena For menolak pelukannya. Tetapi semua itu hanya salah paham. For menolak pelukannya itu karena dia merasa malu dilihat oleh temannya. Ditambah lagi saat itu rudal Bo malah berdiri. Di sisi lain, ternyata Jungwon mempunyai jati diri sebagai seorang wanita. Melihat itu, Bo menjadi semakin kebingungan. Dia juga meminta For untuk meninggalkannya. เหมือนควายอ่ะที่แปลว่าบัฟฟาโลไง Bo merasa seperti dibodohi pada saat itu. Tanpa mendengar penjelasan dari For, Bo langsung pergi meninggalkannya. Lalu Bo dan Jude kembali bertemu di sebuah taman. Mereka saling curhat saat itu. Tiba-tiba saja Pron datang menemui mereka. Pron meminta bantuan mereka untuk memberitahu Anton bahwa dia membutuhkan tumpangan untuk pergi ke rumah Michael. Kemudian Jude dan Bo mencoba berbicara kepada Anton yang sedang berjualan di taman itu. Mereka bertiga sama-sama tidak bisa bahasa Inggris. Karena ini demi kakaknya, Pron memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Anton. Dan saat itu Pron langsung berhasil. เขาโอเค กูว่าละ Kemudian Pron dan Pen langsung berangkat menuju ke rumah Michael dengan numpang mobil Anton. Tetapi saat sampai di rumah Michael, ternyata dia sudah tidak ada di sana. Pen mulai putus asa karena cintanya kini telah hilang. Lalu dia kembali membuang syal miliknya itu dari dalam mobil. Tak disangka, ternyata syal itu kembali terbang mengenai Michael yang sedang bersepedaan di sana. Karena itu, Michael kembali teringat dengan Pen. Lalu dia mendatangi Pen yang sedang berada di klinik dan dia langsung melamarnya. Di sisi lain, terlihat Pop yang mulai menanyakan keadaan Pron kepada teman magangnya yang bernama Chon. Saat itu, dia meminta kepada Chon untuk menghubunginya, tetapi Chon tidak mempunyai nomornya. Chon malah menawari Pop untuk mengantarkannya ke London. Kemudian, Pron memberi kabar kepada Bo dan Jude bahwa Pen akan segera menikah. Dia juga berencana akan memberikan pidato dalam bahasa Inggris
dan juga akan menyanyikan sebuah lagu di acara pernikahannya nanti. Bo dan Jude meragukan kemampuan Pron. Hari demi hari saat Pron selesai dengan kelasnya, dia selalu berlatih menyanyikan lagu berbahasa Inggris di sepanjang jalan. Singkat cerita, hari pernikahan Pen dan Michael pun tiba. Mereka semua berbahagia pada saat itu. Kemudian mereka semua pergi ke suatu tempat. Dan saat di dalam perjalanan, terlihat Pron dan Anton yang sedang ngobrol. Mereka berbicara dengan bahasa mereka. Dan obrolan mereka sama sekali tidak nyambung. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh ketika Anton memberikan sebuah headset kepada Pron. Dan saat itu dia memutarkan sebuah lagu yang membuat hati Pron menjadi bahagia. Sesampainya di tujuan, Anton terus saja mengejar Pron, tetapi Pron terus saja menghindar karena dia tidak terbiasa didekati oleh seorang pria, hingga dia menjatuhkan sial yang dibawanya. Dan tiba-tiba saja dia melihat Pop yang berada di sana dan mengambilkan sial miliknya. Pron merasa senang karena pria yang dia sukai berada di sana. Kemudian Pop memakaikan sial itu dan berkata bahwa dia merindukannya. Di sisi lain, Anton menjadi sakit hati karena melihat Pron dan Pop begitu dekat. Saat itu, Con juga berada di sana. Kemudian mereka semua kembali pada acara pernikahan Pen dan Michael. Saat itu adalah sesi acara melempar bunga, dan ternyata Pop yang mendapatkan bunga tersebut. Lalu Pen memberikan kode kepada Pron untuk memulai pidatonya seperti yang sudah dia janjikan. Dengan penuh rasa percaya diri, Pron memulai pidatonya itu dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun dia sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Saat itu dia berpidato dengan mengambil setiap lirik lagu sebagai kalimat yang diucapkannya. Di samping itu, Con selalu mengartikan setiap perkataan yang diucapkan Pron. Setelah Pron selesai dengan pidatonya, dia juga menyanyikan sebuah lagu untuk kakaknya. Saat itu dia menyanyikan lagu dari band The Beatles yang berjudul Hey Jude, Hey Jude, Hey Jude, kayak gitulah. Sebenarnya lagu itu sangat populer di dunia, terutama di London. Terutama di London. Tetapi karena Pron menyanyikannya dengan bahasa yang sangat aneh, orang-orang di sana malah mengira bahwa itu adalah lagu yang berasal dari Thailand. Setelah semua selesai, terlihat Pop dan Pron sedang jalan berdua. Saat itu Pop mengungkapkan isi hatinya kepada Pron dan dia juga mengajaknya untuk pulang ke Thailand bersama. Di sisi lain, ternyata Anton masih ingin mengejar cintanya. Lalu keesokan harinya, terlihat Pop yang sedang menjemput Pron untuk pulang bersama ke Thailand. Saat itu Anton juga berada di sana, tetapi Pron sudah terlanjur berangkat. Saat di dalam perjalanan menuju ke bandara, Pron melihat Con yang sedang mendengarkan musik dengan sebuah headset. Pron penasaran dengan musik yang sedang didengarkannya itu. Mendengar lagu itu, Pron kembali teringat dengan Anton. Dan dia malah menjadi senyum-senyum sendiri, gak jelas. Kemudian Pop juga meminta Pron untuk mendengarkan lagu yang diputarnya. Lagu itu menggambarkan perasaan Pop kepadanya. Tetapi sepertinya Pron tidak menyukainya. Di sisi lain, terlihat Bo yang kembali ke apartemen 4. Dan saat itu dia berniat untuk meminta maaf. Tapi ternyata For malah sudah kembali ke Thailand. โฟอยู่ไหนฮะ โฟกลับมาหาพี่โบที่ไทยไง ก็อยู่หน้าบ้านโฟที่ลอนดอนไง Karena mereka masih saling cinta, akhirnya Bo juga pergi ke Thailand untuk menyusulnya. Kemudian juga terlihat Jude yang masih berusaha untuk meminta maaf kepada rekan kerja wanitanya. Walaupun mereka tidak saling berbicara, tetapi akhirnya rekan kerja itu mau menerima permintaan maafnya. Keesokan harinya terlihat Pron yang sedang menemui Anton. Dan ternyata Pron tidak jadi pulang ke Thailand. Dia lebih memilih berada di London bersama dengan Anton. Dan film pun tamat.